Kolam terkutuk itu sangat penting bagi Serikat Besi dan Baja. Sedangkan untuk tanah terberkati lainnya, nyatanya Persatuan Besi dan Baja tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan tanah yang diberkati itu sangat kuat. Alasan utama mengapa mereka tidak berjuang untuk tanah yang diberkati sebelumnya adalah karena Desa Roh Kutukan. Mereka ingin sepenuhnya mengendalikan anggota Desa Roh Terkutuk. Setelah lebih dari 1 tahun persiapan, mereka telah sepenuhnya mengendalikan semua orang di Desa Roh Terkutuk. Sekarang, Istana Naga akan meluncurkan pertempuran pendaratan. Mereka tidak peduli jika Istana Naga melancarkan pertempuran pendaratan, tetapi mereka tidak akan membiarkan Istana Naga mengambil alih tanah yang diberkati. Ini akan mempengaruhi beberapa rencana Persatuan Besi dan Baja. Adapun Istana Naga, mereka secara alami tidak akan langsung memberitahu Istana Naga untuk skram. Mereka juga memahami kekuatan Istana Naga. Kerajaan Lik telah menguji kekuatan pertahanan Istana Naga. Oleh karena itu, Serikat Baja mereka akan menginformasikan Istana Naga secara pribadi. Sebagai kekuatan terkuat di pembukaan surga dan benua purba, mereka bisa melakukan ini karena mereka berhadapan dengan Istana Naga. Hah? Kepala Desa Roh Kutukan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Jenderal Jin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki banyak wewenang untuk membuat Serikat Baja melakukan apapun. Raja Naga, kami tiba-tiba menerima pesan dari Serikat Baja. 1 jam kemudian, saat semua anggota Istana Naga bersiap untuk mendarat, Perdana Menteri Gui tiba-tiba datang ke Istana Raja Naga dan melapor ke Wang Xian dengan ekspresi canggung. Informasi dari Serikat Baja. Wang Xian sedikit terkejut. Ketika dia melihat ekspresi Perdana Menteri Gui, dia sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, informasi apa? Serikat Baja mengatakan bahwa tanah yang diberkati Gua Surga sangat berguna bagi mereka dan Desa Roh Kutukan. Mereka tidak peduli tentang masalah Desa Roh Kutukan, tetapi tanah terberkati Gua Surga adalah milik Serikat Baja mereka. Mereka tidak akan menyerah dan membiarkan Istana Naga kita menemukan tempat lain. Mereka juga ingin Istana Naga memberi mereka balasan dalam waktu 1 jam. Kata Perdana Menteri Gui. Chu Xian tersenyum. Suruh mereka nyahlah. Jika mereka berani menyentuh Gua Surga, kami akan melawan mereka. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Juga, pada saat ini, Wang Xian menyipitkan matanya. Beritahu formasi surga dan beritahu mereka untuk kembali. Jika ada yang berani menyentuh barang-barang kami kali ini, kami akan langsung memulai perang dengan mereka. Ya, Perdana Menteri Gui juga menyipitkan matanya dan segera menjawab. Segalanya berbeda sekarang. Saat itu, ketika Kerajaan Lik menyentuh rampasan perang Istana Naga, Wang Xian hanya bisa menggunakan serangan diam-diam untuk membuat Kerajaan Lik menundukkan kepala. Tapi sekarang, jika ada yang berani menyentuh tanah yang diberkati Istana Naga, mereka akan segera memulai perang dengan mereka. Dengan Aokrep dan 4 ksatria alam semesta lainnya dengan kekuatan tempur level 9, apakah Istana Naga akan takut pada Serikat Baja? Jadi bagaimana jika mereka adalah kekuatan terkuat di ujung surga yang membuka benua purba? Segera, bidang teknologi dari Steel Union di Heaven Opening Primal Continent. Ketika petinggi Iron and Steel Union menerima berita dari Istana Naga, mata mereka menjadi dingin. Lepaskan pernyataan secara langsung. Tanah yang diberkati yang ditempati oleh Istana Naga adalah milik Persatuan Besi dan Baja. Jika mereka berani datang ke sini, biarkan Istana Naga melakukan pertempuran pendaratan. Pemimpin tertinggi Serikat Besi dan Baja mengeluarkan perintah, dan para jenderal segera menanggapi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pernyataan tentang Serikat Besi dan Baja dirilis langsung. Persatuan Besi dan Baja adalah kekuatan paling kuat di benua kekacauan utama. Itu adalah salah satu kekuatan teknologi teratas di seluruh alam semesta. Setiap gerakan mereka menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka membuat pernyataan ini, semua kekuatan tercengang. Apa arti Persatuan Besi dan Baja? Surga yang ditempati oleh Istana Naga adalah milik Persatuan Besi dan Baja. Jika Istana Naga berani datang, kita akan berperang dengan mereka. Perang antara Istana Naga dan Persatuan Besi dan Baja. Tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Apa dendam antara Istana Naga dan Persatuan Besi dan Baja? Para ahli dari kekuatan di tepi surga yang membuka benua terpencil melebarkan mata mereka dan berdiskusi dengan kaget. Persatuan Besi dan Baja baru saja mengumumkan bahwa Istana Naga akan mendarat ketika mereka membuat pernyataan seperti itu. Apakah ini berarti mereka akan memulai perang? Persatuan Besi dan Baja adalah kekuatan terkuat di pihak mereka. Berita itu dengan cepat menyebar ke sekitar Lu Xingkong. Ketika Lu Xingkong di sekitarnya menerima berita itu, dia juga gempar.
Wajahnya juga mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Ini, kekuatan terkuat di ujung surga yang membuka benua terpencil benar-benar mengeluarkan peringatan seperti itu ke Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Mata banyak orang terfokus pada Istana Naga dan Serikat Besi dan Baja, dan mereka semua menelan air liur mereka. Mereka benar-benar berpikir bahwa pertempuran pendaratan Istana Naga kali ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Menghadapi kekuatan terkuat di surga yang membelah benua yang kacau, Istana Naga mungkin. Segala macam diskusi dan segala macam keheranan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Naga benar-benar memprovokasi Persatuan Besi dan Baja. Saat ini, di aula besar Kerajaan Lik, Raja Lik mendengar berita itu dan meraung penuh semangat. Belum lama ini, ketika dia menerima kabar dari perlombaan pembungkus mayat, dia sudah sangat terkejut. Kedua ras sudah menghubungi satu sama lain untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Serikat Baja juga akan memulai konflik dengan Istana Naga. Ini hanyalah pertolongan Tuhan bagi mereka. Mereka tahu lebih banyak tentang Serikat Baja daripada kekuatan lainnya. Mereka tahu betapa menakutkannya mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika kapal perang Serikat Besi dan Baja mendarat di langit Kerajaan Lik mereka, Kerajaan Lik mereka tidak akan punya pilihan selain melarikan diri. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Sekarang Serikat Besi dan Baja memiliki konflik dengan Istana Naga, selain Kerajaan Lik dan klan zombie mereka, jika mereka bisa bergandengan tangan. Dia yakin bahwa dia bisa sepenuhnya menekan dan menyegel Istana Naga. Kita tidak bisa cemas, kita tidak bisa cemas. Istana Naga mungkin tidak berani memprovokasi Serikat Besi dan Baja. Karena Persatuan Besi dan Baja telah mengeluarkan pernyataan seperti itu, Istana Naga mungkin akan gemetar ketakutan. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan bisa bertarung. Pada akhirnya, hanya klan zombie yang tersisa. Segera, Lik King menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bergumam. Semuanya belum diatur, jadi mereka tidak bisa bahagia sepagi ini. Namun, saat ini, dia melihat pesan di AI, dan matanya langsung berbinar. Hahaha, aku tidak menyangka Istana Nagamu akan begitu sombong. Apakah Anda mengandalkan Istana Naga? Kamu mencari kematian. Lik King tertawa keras saat dia berbicara, membuka mulut naga dan tidak bisa menahan tawa. Istana Naga mengirim pesan lain ke alam semesta AI. 5 hari kemudian, pertempuran pendaratan. Pertempuran pendaratan. Berbeda dengan pengumuman sebelumnya adalah tentang pendaratan. Penambahan kata pertempuran juga berarti bahwa jika Serikat Baja bertarung, Istana Naga juga akan bertarung. Pertempuran tanah. Istana Naga telah merespons. Pernyataan mereka telah diubah. Mereka akan berperang melawan Serikat Besi dan Baja dalam pertempuran tanah dalam 5 hari. Persatuan Besi dan Baja sangat kuat, tetapi Istana Naga masih belum mundur. Apakah Istana Naga mengandalkan pertahanan yang kuat dari Istana Naga? Istana Naga masih sama seperti sebelumnya, tetapi mereka harus mengandalkan pertahanan Istana Naga. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersaing dengan kekuatan nomor 1 di benua terpencil yang membuka surga? Pertahanan Istana Naga sangat kuat. Persatuan Besi dan Baja mungkin tidak dapat memecahkannya. Tanggapan Istana Naga mengejutkan semua orang. Mereka mengira Istana Naga akan menyerahkan surga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Serikat Besi dan Baja akan terlibat. Kekuatan di tepi benua terpencil yang membuka surga juga terkejut, mata mereka berbinar. Sejujurnya, mereka tidak optimis dengan Istana Naga. Istana Naga bahkan tidak sekuat Kerajaan Lik, bagaimana bisa bersaing dengan Serikat Baja. Serikat Baja jauh lebih kuat daripada Kerajaan Lik. Bahkan jika Raja Naga dan yang lainnya memasuki benua terpencil yang membuka surga dengan pertahanan Istana Naga, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sistem pengawasan Steel Union dapat sepenuhnya memantau seluruh Istana Naga. Begitu anggota Istana Naga keluar, mereka pasti akan mengalami pukulan besar. Kupikir Istana Naga akan turun, tapi aku tidak menyangka itu akan menantang kekuatan yang paling kuat. Beberapa orang menghela nafas dalam hati mereka, mata mereka bersinar. Pada saat ini, tidak ada kekuatan di ujung surga yang membuka benua terpencil yang membuka mulut mereka untuk menyambut Istana Naga. Mereka takut menyinggung Serikat Baja. Seluruh tepi surga membuka benua terpencil jatuh ke atmosfer yang aneh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam kehampaan di depan Serikat Baja, 4 sosok terbang menuju wilayah Sivi. Raja Lik dengan kepala naga dari Naga Iblis dan pakar lain dari Kerajaan Lik. Di samping mereka adalah para ahli ras pembungkus mayat yang terbungkus kain kafan. Saat mereka mendekati Serikat Baja,
drone terbang dan mengunci identitas mereka. Tolong nyatakan niatmu. Kami adalah pemimpin kerajaan Lik dan ras yang terbungkus mayat. Kami ingin bertemu dengan pemimpin Serikat Baja. Jika ada yang bisa kita diskusikan. Lik King segera berkata, silakan tunggu beberapa saat. Silakan ikuti saya. Segera, di bawah bimbingan drone, Lik King dan yang lainnya memasuki wilayah Serikat Baja. Bangunan CV, senjata, dan kapal perang besar yang berlabuh di kehampaan membuat hati mereka berdebar. KKK. Segera, mereka terbang ke depan gedung CV. Bangunan itu membuka pintu masuk, dan Lik King serta para ahli klan zombie masuk. Di dalamnya ada aula besar, dan seorang lelaki tua duduk di Iron Throne di depan. Lik King, kepala ras pembungkus mayat, urusan apa yang kamu miliki di sini secara pribadi? Orang tua itu menatap mereka dan bertanya dengan lemah. Pemimpin Baja, kamu seharusnya sudah menebak bahwa kita di sini untuk Istana Naga. Lik King menangkupkan tangannya ke arah kepala Serikat Baja dan berkata, oh, Anda memiliki dendam terhadap Istana Naga. Pemimpin Serikat Besi dan Baja memandangi pemimpin Serikat Besi dan Baja dan bertanya dengan heran. Dua ksatria alam semesta dari Iron dan Steel Union dibunuh oleh Raja Naga. Secara alami, Serikat Besi dan Baja akan membalas dendam. Kata pemimpin Persatuan Besi dan Baja. Aku ingin mendengar rencanamu. Jika memungkinkan, Persatuan Besi dan Baja akan setuju. Mata pemimpin Serikat Baja berbinar. Kedatangan dua ras besar, Kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat, juga melebihi harapannya. Kekuatan kedua ras mereka adalah yang kedua setelah Serikat Baja di tepi surga yang membuka benua terpencil. Untuk dua balapan hebat yang akan datang sekaligus, Istana Naga benar-benar memprovokasi banyak kekuatan yang kuat. Semangat Baja, tindakan kami sangat sederhana. Istana Naga ingin pergi ke tanah terberkati gua surga yang mereka tempati saat ini. Kami akan menemukan tempat yang bagus untuk menyergap di tengah jalan dan langsung menekan mereka di sana selamanya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar. Kata Lik King secara langsung. Surga yang mereka tempati adalah milik kita. Serikat Baja kami telah mengirim orang untuk mengambil alih. Pemimpin Serikat Baja berkata dan merenung selama beberapa detik, lalu seberapa kuat pertahanan Istana Naga. Saya menilai bahwa kecuali mereka memiliki kekuatan penghancur dari penguasa alam semesta, akan sangat sulit untuk menembus pertahanan Istana Naga. Menyegel dan menekan adalah cara terbaik. Kaisar Lik berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena pertahanan yang kuat dari Istana Naga, Kekaisaran Lik kita akan menghancurkan Istana Naga sejak lama. Menyegel dan menekan. Pemimpin Serikat Baja sedikit mengangguk, ini tidak sulit. Serikat Baja kami akan membuat rencana untuk masalah ini. Kedua rasmu bisa mengirim semua murid yang kuat, tidak masalah kan? Tentu saja tidak. Ketika Raja Lik dan kepala klan mayat yang terbungkus mendengar ini, mereka tersenyum. Rencana Persatuan Besi dan Baja jauh lebih rinci daripada rencana mereka. Jet tempur dan teknologi pintar mereka dapat menemukan tempat terbaik dan menemukan rencana terbaik. Ketika saatnya tiba, kerajaan Lik mereka dan klan mayat yang terbungkus hanya perlu mengirim orang untuk menyerang. Dalam 3 hari, kami akan menyampaikan rencana itu kepadamu. Pemimpin Persatuan Besi dan Baja berkata langsung. Lik King dan pemimpin ras pembungkus mayat mengangguk dan pergi. Kali ini, Istana Naga pasti akan mati. Ketika mereka mendengar bahwa mereka telah terbang ke langit, mata mereka penuh kegembiraan. Ini bagus untuk menekan Istana Naga, sehingga mereka tidak akan membalas dendam di masa depan. Di wilayah Serikat Besi dan Baja, pemimpin Serikat Besi dan Baja bergumam. Dia dengan cepat memeriksa informasi Istana Naga di benaknya, dan sedikit terkejut dengan kecepatan kebangkitan Istana Naga. Kekuatan seperti itu bisa ditekan secara langsung atau tidak menyinggung perasaan mereka. Sayangnya, mereka sudah menyinggung mereka, jadi dia akan menekan mereka. Dia menutup matanya sedikit, dan sebuah adegan muncul di benaknya. Kapal perang dan pesawat ruang angkasa telah tiba di atas tanah yang diberkati itu. Di tanah yang diberkati itu, formasi beroperasi. Menyerang. Suara mekanis terdengar, dan serangan mengerikan menyerang formasi satu demi satu. Formasi perlahan mulai runtuh, dan jet tempur tak berawak memindai sekeliling mereka, perlahan mendarat di tanah yang diberkati itu. Anggota Desa Roh Kutukan datang ke tanah yang diberkati dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, di kolam terkutuk tidak jauh dari tanah yang diberkati, puluhan juta klon berdiri di depan orang-orang terkutuk itu. Mereka semua melompat ke kolam terkutuk dan berteriak kesakitan. Peluang mereka untuk bertahan hidup adalah 1 dari 10.000. Sekarang teknologi Serikat Baja telah mencapai titik kritis, mereka hanya bisa memikirkan cara lain untuk meningkatkan.
Menciptakan beberapa orang terkutuk adalah metode yang relatif sederhana untuk saat ini. Raja Naga, formasi yang saya dirikan di Wonderland Kebangkitan telah dihancurkan. Sebuah kapal perang telah tiba di sana. Di Istana Naga, setelah formasi yang dibentuk oleh formasi surga telah dihancurkan, mereka segera datang untuk melapor. Seperti yang diharapkan, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Desa Roh Kutukan pasti telah mencapai kesepakatan dengan Serikat Baja atau mungkin Desa Roh Kutukan telah bergabung dengan Serikat Baja. Mereka pasti akan mengirim kapal perang untuk menduduki Rebirth Wonderland. Adapun nama negeri ajaib ini, Wang Xian dan yang lainnya yang memberikannya kepada mereka. Raja Naga, ini adalah kesempatan bagi Kerajaan Lik. Mereka sangat membenci kita, jadi mereka tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian dari samping, matanya berbinar. Kerajaan Lik tidak layak disebut. Bagaimana pemahaman tentang Serikat Baja? Wang Xian tersenyum dan bertanya pada Perdana Menteri Gui. Menurut informasi tentang kecerdasan buatan alam semesta dan beberapa informasi dari suku Iblis 9 Lilin suku Cahaya, ada kemungkinan 70% bahwa Persatuan Besi dan Baja memiliki mesin tempur yang dapat melepaskan kekuatan penghancur alam semesta tingkat 9. Ksatria. Mesin tempur tingkat seperti itu seharusnya merupakan keberadaan dari Persatuan Besi dan Baja. Hanya saja saya tidak tahu apakah mereka akan mengeluarkannya ketika mereka berurusan dengan kita. Perdana Menteri Turtle melaporkan, di tepi benua primal pembukaan surga, Ksatria alam semesta level 8 sudah menjadi kekuatan tempur terkuat. Bahkan jika Serikat Baja memiliki mesin perang yang dapat melepaskan Ksatria alam semesta level 9, itu mungkin hanya akan menjaga wilayah Serikat Baja. Dengan tingkat serangan seperti itu, Serikat Baja hanya bisa memiliki paling banyak 2. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika Ao dia mendengar berita itu, dia berkata dengan percaya diri. Aku akan mengandalkan kalian untuk pertempuran ini. Wang Xian tersenyum padanya. Ao katanya dengan percaya diri. Wang Xian mengangguk ringan. Suruh semua anggota Istana Naga untuk bersiap memasuki tanah kacau yang membelah surga. Ya, Perdana Menteri Gui segera menjawab dan meninggalkan Dragon King Hall. Sekarang, satu-satunya yang bisa mengancam Istana Naga di Tanah Purba yang membelah surga mungkin adalah yang terkutuk. Saat waktunya tiba, aku akan membunuh yang terkutuk dulu. Wang Xian bersandar di singgasana naga dan bergumam. Namun, di dahan pohon leluhur, kayu yang mengembalikan jiwa, ada puluhan bola hitam yang seperti buah yang mengembalikan jiwa. Selama setengah tahun terakhir, Wang Xian telah memerintahkan kebohongan untuk membawanya ke kolam kutukan beberapa kali. Saat ini, ada sekitar 1000 naga terkutuk di Istana Naga. Ini juga merupakan alat pembunuh yang hebat ketika faksi lain tidak menyadarinya. Yang terpenting, setelah naga terkutuk Istana Naga terbunuh, mereka dapat dibangkitkan melalui pohon pengembalian jiwa. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari kelima, Wang Xian melayang di atas Istana Naga, memandangi benua luas di depannya. Di sisi kiri dan kanan adalah Istana Naga Air dari Istana Naga Api dan dunia gelap Naga Iblis. Keempat Istana Naga perlahan menuju ke tanah kacau yang membelah surga. Kecepatan Istana Naga sangat cepat, dan mereka segera melangkah ke langit di atas tanah kacau yang membelah surga. Adegan ini terlihat jelas oleh beberapa ahli yang datang untuk menonton. Istana Naga akan mendarat. Saya mendengar bahwa mereka akan pergi ke bagian terdalam dari benua purba yang membuka surga. Butuh waktu setengah tahun untuk mencapai tujuan mereka. Terbang di atas benua purba yang membuka surga selama setengah tahun adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Istana Naga di langit berbintang. Namun, bahkan Istana Naga akan berada dalam bahaya besar di sepanjang jalan. Aku ingin tahu kapan Serikat Besi dan Baja akan mengambil tindakan dan apakah Kerajaan Lik akan bergabung. Para ahli yang mengelilingi Lu Xingkong berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tidak berani melangkah ke benua kehancuran yang membelah surga, jadi mereka hanya bisa mengawasi Istana Naga di komputer mereka. Istana Naga ada di sini. Pasukan di tepi benua kehancuran yang membelah surga juga menyaksikan pertempuran Istana Naga. Ketika dia melihat Istana Naga melangkah ke langit di atas tanah purba yang membelah surga, dia berpikir sendiri. Keempat Istana Naga terbang di tanah purba yang membelah surga. Mereka memancarkan aura yang kuat. Beberapa binatang buas merasakannya dan bersembunyi jauh. Perjalanan kali ini sangat-sangat panjang. Butuh setidaknya setengah tahun untuk bepergian. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan menunggu dengan tenang. Di ladang naga Istana Naga, anggota Istana Naga bercokol di sana, siap bertempur kapan saja. Berita Istana Naga memasuki tanah purba yang membelah surga dengan cepat menyebar ke setiap ras.
Kali ini, Istana Naga akan terbang melewati wilayah udara dari banyak ras dan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa setiap tindakan Istana Naga berada di bawah pengawasan banyak kekuatan. 5 hari berlalu dengan cepat. Istana Naga terbang dalam garis lurus dan tidak membuat perubahan apapun. Menurut rute Istana Naga saat ini, mereka akan tiba di tanah yang diberkati itu melalui rute ini. Saat Istana Naga melangkah ke langit di atas tanah kacau yang membelah surga, Serikat Baja telah menangkap semua gerakan mereka. 5 hari kemudian, Lich King dan para ahli ras pembungkus mayat tiba di Serikat Baja. Tempat sementara untuk menekan Istana Naga ada di sini. Mereka akan tiba di sini dalam 3 bulan. Tempat ini adalah lubang dalam yang disebut lubang dalam 9 asal. Lubang yang dalam memancarkan energi sunyi yang mematikan. Feng Shui tidak buruk. Itu akan menjadi tempat pemakaman Istana Naga. Pemimpin Persatuan Besi dan Baja menunjuk ke peta dan terus berbicara kepada mereka. Tentu, tempat ini tidak buruk. Itu bisa muat di 4 Istana Naga. Lich King menoleh dan tersenyum. Kalian berdua klan harus pergi dan bersiap. Kita harus sampai di sana 3 hari sebelumnya. Karena Raja Naga berani menantang Persatuan Besi dan Baja kita, dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Pemimpin Persatuan Besi dan Baja berkata dengan lemah. Oke, Lich King dan yang lainnya juga mengangguk. Kali ini, ketiga kekuatan itu bergandengan tangan tidak berarti mereka dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga. Kekuatan Raja Naga Istana Naga dan pertahanan Istana Naga sangat mengerikan. Oleh karena itu, meski ketiga faksi bergabung, mereka harus siap sepenuhnya. Seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk berburu kelinci. Waktu berlalu hari demi hari. Selama 1 atau 2 bulan, Istana Naga bolak-balik melalui surga yang membuka benua terpencil dan tidak mengalami serangan apapun. Beberapa binatang buas yang sembrono dengan mudah dibunuh oleh murid-murid Istana Naga. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu dan semuanya tenang. Tetapi semua anggota Istana Naga tahu bahwa perang semakin dekat. Faksi lain juga tahu bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai. Rute Istana Naga tidak berubah. Pindah. Sekitar 3 bulan kemudian, sebuah pesan dikirim ke kerajaan Lich dan ras pembungkus mayat. Saat ini, kedua kekuatan itu langsung bergerak. Kebencian antara kerajaan Lich dan Istana Naga sedalam lautan. Kali ini, hampir semua ahli puncak telah tiba. 70% ahli dari 9 kota yang tersisa telah tiba. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari ras pembungkus mayat juga bergegas ke langit. Serikat Baja juga mulai beroperasi, dan target mereka adalah lubang sedalam 9 esensi. Lich mendatangkan malapetaka di langit di atas benua primal yang membuka surga. Mereka berkumpul dan berdiri di atas awan hitam. Pemimpin Lich menunggangi tubuh kelabang yang menelan surga. Dia terbang menuju lubang 9 esensi dengan agresif. Kain putih menutupi langit dan menutupi lebih dari setengah langit berbintang. Di atas kain, banyak ahli dari klan mayat yang terbungkus berdiri dengan tenang. Mereka dipenuhi dengan aura dingin. Pemimpin klan mayat yang terbungkus memegang harta karun tertinggi seperti piramida di tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya yang terbungkus. Di langit di atas Serikat Besi dan Baja, satu demi satu kapal perang yang menakutkan naik ke langit. Jet tempur yang tak terhitung jumlahnya bersiul di langit di atas benua purba yang membuka surga, dan misya besar bersinar. Di tengah, di kapal luar angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 km, pemimpin Persatuan Besi dan Baja dan 28 jenderal Persatuan Besi dan Baja berdiri di sana, mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Di belakang mereka ada ribuan anggota desa roh terkutuk, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Pada saat ini, 3 balapan besar bergerak pada saat bersamaan. Mereka memiliki tujuan yang sama dan arah yang sama. 3 ras hebat telah mengerahkan semua ahli dan senjata mereka, jadi mereka tidak bisa bersembunyi sama sekali. Mereka juga tidak akan menyembunyikan apapun. Istana Naga telah sepenuhnya memasuki benua purba yang membuka surga. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tentara kerajaan Lich sedang bergerak. Setidaknya ada beberapa juta pakar kerajaan Lich di awan hitam. Apakah mereka akan melawan Istana Naga? Kapal perang Serikat Besi dan Baja mengaum di langit berbintang. Serikat Besi dan Baja sedang bergerak. Mereka harus siap menyerang. Mendesis. Perlombaan pembungkus mayat juga bergerak. Perlombaan pembungkus mayat telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan teratas di benua primal yang membuka surga, setiap gerakan mereka akan menyebabkan berbagai kekuatan terkejut. Saat kerajaan Lich pindah, ada orang yang menyebarkan spekulasi mereka tentang AI. Ketika Serikat Baja pindah, semua ahli pasukan pada dasarnya pasti. Namun, ketika seseorang mengungkapkan bahwa ras pembungkus mayat juga telah pindah,
semua orang agak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Perlombaan terbungkus mayat juga terlibat. Ini, ketiga ras ini semuanya akan menyerang Istana Naga. Tidak mungkin kan? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah ini nyata? Ini adalah tiga kekuatan terkuat di surga yang membuka benua terpencil. Pada saat ini, seluruh ujung surga yang membuka benua sunyi sedang gempar. Mereka sangat terkejut. Seiring berjalannya waktu, kekuatan di tepi surga membuka benua kehancuran terkejut menemukan bahwa tujuan tiga ras adalah tempat yang sama. Ini menyebabkan semua ahli menjadi gempar. Tiga kekuatan terkuat dari benua kehancuran surga sedang menyerang Istana Naga. Istana Naga akan selesai. Ini adalah pikiran pertama di benak semua orang. Istana Naga akan selesai, 100% selesai. Ini adalah salah satu dari tiga kekuatan teratas dari surga yang membuka benua terpencil. Tiga kekuatan mengepung Istana Naga bersama-sama. Bahkan jika Istana Naga memiliki pertahanan yang menantang surga, ketiga kekuatan itu masih bisa sepenuhnya menekan Istana Naga. Di sisi sekitar Lu Xingkong, semua murid yang kuat di sekitar Lu Xingkong juga memperhatikan pertempuran pendaratan Istana Naga. Ketika mereka mendengar berita dari ujung surga membelah tanah yang kacau balau, ekspresi mereka berubah drastis. Istana Naga sangat kuat, tetapi di bawah pengepungan tiga kekuatan, Istana Naga tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika anggota Istana Naga keluar, mereka akan dihancurkan. Dengan cara ini, pihak lain dapat sepenuhnya menekan Istana Naga selamanya. Istana Naga dalam bahaya. Ini adalah pendapat semua ahli dari faksi di sekitar Lu Xingkong. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran pendaratan Istana Naga akan mencapai tahap yang begitu menakutkan. Semua faksi tidak memahami permusuhan antara klan mayat yang terbungkus dan Istana Naga. Raja Naga, Serikat Baja telah bergerak. Kerajaan Lik juga telah bergerak. Namun, yang tidak kami duga adalah bahwa klan mayat yang terbungkus juga telah bergerak. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Gui, yang berada di Istana Naga, segera melaporkan berita tersebut kepada Wang Xian. Matanya berbinar. Ras pengikat mayat juga bergerak. Tidak mengherankan, bukan? Saat itu, saya membunuh dua ahli tingkat 8 ksatria alam semesta dari ras pengikat mayat. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata, saat itu, untuk merebut harta karun tertinggi yang diperoleh, dia telah membunuh dua ahli ras pengikat mayat. Anggota tingkat 8 Universe Knight adalah yang terbaik di antara ras pengikat mayat. Mereka juga orang-orang dengan status tertinggi. Dua dari mereka telah dibunuh olehnya. Itu normal bagi pihak lain untuk ingin membalas dendam. Perlombaan ringan dan ras iblis 9 lilin telah mengirimi kami berita. Mereka ingin kita melarikan diri dan kembali ke galaksi Lu untuk menyerah dalam pertempuran pendaratan. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Oh, mereka cukup baik untuk mengingatkan kita. Bagaimanapun, mereka adalah tiga kekuatan terkuat di surga yang membuka benua purba. Hehe. Wang Xian tersenyum dan matanya dingin. Dapatkan susunan langit dan yang lainnya untuk mempersiapkan dan mengatur susunan. Juga, panggil dia dan iblis berkepala 8 itu. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle langsung menjawab. Raja Naga, segera, Aohe dan tiga ksatria alam semesta level 9 melahap naga terbang. Aohe, bohong untuk membawamu ke kota Lik Kerajaan Lik dan sarang tua ras pembungkus mayat. Tinggalkan satu orang di setiap tempat dan beberapa bawahan. Iblis-iblis berkepala 8, bawa serta naga bertanduk beracun itu. Menyelinap ke kota Lik dan sarang tua ras pembungkus mayat terlebih dahulu dan kirim pesan ke naga yang melahap. Kali ini, aku ingin menangkap semua anggota persatuan baja dari ras pembungkus mayat di kerajaan Lik sekaligus. Wang Xian segera menginstruksikan mereka, matanya bersinar terang. Itu Raja Naga. Aohe, iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya menganggukkan kepala dan segera menjawab. Tiga ras, kali ini, aku akan benar-benar memusnahkan kalian semua. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengirim dua anggota tingkat 9 dari naga pemakan bersama dengan iblis berkaki 8 ke kota Lik dan sarang suku pembungkus mayat. Bukan bagi mereka untuk segera melancarkan serangan. Sebaliknya, mereka harus menunggu. Untuk menunggu perintah menyerang. Kali ini, ketiga suku datang untuk mengepung Istana Naga. Wang Xian yakin dia bisa mengalahkan mereka sepenuhnya. Namun, dia tidak yakin bisa meninggalkan semua ahli mereka. Serikat Baja masih baik-baik saja. Mereka mengikuti jalur teknologi. Tanpa kerajaan ilahi mereka sendiri, mereka tidak dapat melarikan diri secara langsung. Namun,
Para ahli dari kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat dapat melarikan diri kembali ke kerajaan dewa mereka dalam sekejap dan masuk ke sarang mereka. Pada saat ini, sudah waktunya naga pemangsa bergerak. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka masih akan diserang oleh naga yang melahap itu. Terutama ketika iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya telah menemukan kartu truf dari 2 kekuatan, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerang dari dalam. Dia ingin sepenuhnya menghancurkan ketiga kekuatan itu. Adapun apakah ada bahaya dalam mengirimkan 2 naga menelan alam semesta ksatria tingkat 9, tidak ada bahaya sama sekali. Bahkan jika ketiga ras memiliki harta sejati yang dapat melepaskan kekuatan dari 2 atau 3 harta sejati tingkat 9 ksatria alam semesta, 2 naga yang menelan akan dapat kembali ke istana naga dalam sekejap. Ketiga ras dengan cepat terbang menuju istana naga. Istana naga juga membuat persiapan. Waktu berlalu hari demi hari. Bukankah Istana Naga mendapat kabar bahwa ketiga ras menyerang mereka? Kenapa belum berhenti? Mengapa itu tidak mengubah rutenya? 2 hari kemudian, para ahli pasukan menemukan bahwa Istana Naga masih terbang sesuai rute yang biasa seolah-olah tidak mengetahui bahwa ketiga ras sedang menyerang mereka. Ini mengejutkan para ahli. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Apakah Istana Naga memiliki kartu truf? Kartu truf apa yang bisa mereka miliki? Satu-satunya kartu truf yang mereka miliki melawan ketiga ras tersebut adalah pertahanan Istana Naga. Jika mereka benar-benar memiliki kartu truf, ketika Kerajaan Lik menyerang Istana Naga, mereka telah menghancurkan Kerajaan Lik. Mereka tidak membutuhkan Raja Naga untuk melancarkan serangan menyelinap. Itu benar. Dalam pertarungan tatap muka yang nyata, Istana Naga bahkan bukan tandingan Kerajaan Lik, apalagi 3 kekuatan. Saya pikir ketiga kekuatan itu dapat menghancurkan Istana Naga dalam 1 putaran serangan. Para ahli dari berbagai kekuatan menganalisis tentang kecerdasan universal. Istana Naga sangat kuat di mata semua orang, tapi itu hanya sekuat kekuatan yang mengelilingi langit berbintang. Dibandingkan dengan kekuatan biasa di pembukaan surga dan benua prasejarah, ada celah besar antara mereka dan kekuatan seperti Kerajaan Lik. Belum lagi Serikat Baja. Bagian dari kekuatan Istana Naga berasal dari pertahanan Istana Naga. Jika Istana Naga pergi untuk menantang kekuatan lain, itu akan menjadi sepotong kue. Namun, mereka dikepung oleh 3 kekuatan. Tidak ada yang menganggap tinggi mereka. Kamu mencari kematian. Kali ini, aku akan menekanmu selamanya. Di langit di atas tepi surga yang membuka benua terpencil, Raja Lik melihat pesan satu persatu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketiga kekuatan itu semakin dekat dan semakin dekat ke lubang 9 asal. Istana Naga juga semakin dekat dan semakin dekat ke lubang 9 asal. Kemampuan komputasi kecerdasan buatan dari Serikat Besi dan Baja telah secara akurat menghitung rute dan kemajuan Istana Naga hingga ratusan juta kilometer. Ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Raja Naga, 3 kekuatan utama harus berada di depan. Mereka mungkin sedang menunggu kita. Sehari kemudian, sebuah lubang besar muncul di langit di atas Istana Naga. Berbaring menunggu kita. Hehe. Wang Xian tersenyum lembut. Tubuhnya bergerak dan dia segera tiba di depan gerbang timur Istana Naga. Saat ini, di gerbang timur Istana Naga, semua anggota Istana Naga berkumpul di sana. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Bersiap untuk bertempur. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Saat Istana Naga bergerak maju, sosok-sosok muncul di layar satu persatu melalui deteksi Istana Naga. Kapal perang yang menakutkan itu, mesia yang kuat itu, dan pesawat ruang angkasa pertempuran yang tampak seperti hantu. Di tengah, ada kapal perang yang sangat besar. Orang bisa melihat banyak sosok berdiri di atasnya. Dan di sisi kiri dan kanan, di atas awan hitam, adalah murid-murid yang kuat dari Kerajaan Lik. Di atas kain putih adalah murid-murid yang kuat dari ras pembungkus mayat. Mereka melayang di udara, menunggu kedatangan Istana Naga. Bes-bes. Ketika Istana Naga perlahan mendekat, di atas Istana Naga, jaring petir yang menakutkan muncul. Jaring petir yang padat itu perlahan mengembun menjadi palu petir besar. Ketika palu petir turun, seluruh Istana Naga akan dihancurkan ke dalam lubang yang dalam di bawah, tetapi akan disegel dan ditekan. Istana Naga ini benar-benar pengecut. Karena mereka ingin menjadi pengecut, maka mereka bisa meringkuk di sini selamanya. Li Qing memandang Istana Naga di garis pandangnya dengan ekspresi muram. Mati. Bunuh orang-orang itu dari Istana Naga. Di kapal perang yang jaraknya puluhan ribu kilometer, orang-orang dari Desa Roh Terkutuk melihat pemandangan ini dengan semangat dan kedengkian. Mereka masih belum berani keluar. Tampaknya kita telah melebih-lebihkan Istana Naga.
Di kapal perang yang jaraknya puluhan ribu kilometer, pemimpin Persatuan Besi dan Baja memandang Istana Naga yang akan diserang dengan jijik. Mereka berpikir bahwa Istana Naga akan berani melawan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu masih bersembunyi di Istana Naga saat ini. Istana Naga adalah dukungan mereka. Jika mereka keluar, mereka akan mendekati kematian. Istana Naga tidak bodoh, hehe. Jenderal Jin dari Persatuan Besi dan Baja berkata sambil tersenyum di belakang. Guntur dan kilat di langit telah lama dipersiapkan untuk perlahan mengembun menjadi palu guntur yang besar. Istana Naga terus bergerak maju dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Mereka semakin dekat dan dekat dengan tiga kekuatan utama. Pada jarak ini, para anggota Istana Naga sudah bisa melihat dengan jelas para ahli dari tiga kekuatan besar. Saat mereka terbang keluar, lawan sudah berada dalam jangkauan serangan mereka. Ketika palu guntur menghilang, itu akan menjadi waktu bagi Istana Naga kita untuk menyerang. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat palu petir yang hendak turun. Dia memberi perintah dengan tenang. Ya, semua anggota Istana Naga segera menjawab. Auman mengaum-mengaum. Aku akan bertahan melawan guntur palu ini. Istana Naga bisa bertahan melawan serangan palu guntur ini. Namun, di bawah pengaruh palu guntur dan gravitasi, Istana Naga akan jatuh ke bawah. Kepiting Ao mengeluarkan raungan rendah. Dia berubah menjadi naga yang melahap dan mengayunkan tubuhnya yang besar. Ledakan. Pada saat ini, palu guntur jatuh dari langit dan menabrak Istana Naga dengan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Begitu Istana Naga jatuh ke dalam lubang yang dalam, ketiga kekuatan itu akan langsung menekan Istana Naga. Ini tidak akan berakhir secepat ini, kan? Ini terlalu membosankan. Para ahli dari tiga kekuatan berkata dengan acuh tak acuh saat melihat pemandangan ini. Mengaum, mengaum. Namun, di Istana Naga yang tidak bisa mereka lihat, kepiting Ao langsung melesat ke langit. Dia mengulurkan cakarnya yang ganas, dan kekuatan pertahanan Istana Naga secara otomatis membuka lubang. Cakar naga kepiting Ao langsung mengarah ke palu petir. Ketika cakar naga Ao Krab menjangkau, mereka segera menarik perhatian tiga kekuatan. Mereka menyipitkan mata mereka, dan mata mereka bersinar. Ledakan. Palu petir mendarat di cakar naga, dan petir yang mengerikan menghantam cakar naga. Namun, energi hitam dan abu-abu terjalin di cakar naga, dan cakar naga bertabrakan dengannya. Bang! Pada saat berikutnya, tabrakan lain terdengar. Kali ini, palu petir, yang terkondensasi dari petir, berkelap-kelip dan terbang ke langit. Seperti yang diharapkan, Istana Naga tidak sesederhana itu. Mereka berani datang ke sini karena mengandalkan kemampuan khusus Istana Naga. Ketiga kekuatan itu tidak terlalu terkejut saat melihat serangan itu diblokir oleh Istana Naga. Membunuh. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan datang dari Istana Naga. Suara dingin bergema di seluruh langit. Wang Xian adalah yang pertama menanggung beban. Dia memimpin dan terbang keluar dari gerbang timur Istana Naga. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya terkunci pada sekelompok sosok di kapal perang besar itu. Batu kilangan 5 elemen melayang di atas kepalanya sementara naga Tai Chi berputar di sekelilingnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian bergegas keluar dari Istana Naga. Matanya berbinar saat dia merasakan orang-orang desa roh kutukan. Mungkin karena kepercayaan Serikat Baja, anggota desa roh kutukan semuanya berada di kapal perang di depan mereka. Tidak ada makhluk terkutuk di mekanisme lainnya. Itu bagus. Membunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Tubuh Wang Xian bergetar. Dia membentangkan sayap suci inkorporealnya dan terbang menuju kapal perang di depannya. Di udara, dia berubah menjadi tubuh naga dewa dan menatap semua orang dengan mata naganya yang dingin. Di sisi kiri dan kanan, Aohe dan Ksatria alam semesta level 9 lainnya, naga pemakan, mengayunkan tubuh besar mereka dan menyerbu ke depan juga. HMPH, kamu masih berani menagih. Kamu tidak tahu kematian. Pemimpin Serikat Baja dan mata para jenderal dipenuhi dengan kedinginan. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Jika kalian semua tetap bersembunyi di Istana Naga, maka itu tidak ada artinya. Lee King dan pemimpin klan mayat yang terbungkus dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bersiaplah, bunuh semua orang di Istana Naga, jangan biarkan ada yang hidup. Mereka meraung dan memberi perintah untuk menyerang, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, raungan terdengar. Semua Lik yang kuat dan murid mereka mengeluarkan suara keras. Anggota ras pembungkus mayat di sebelah kanan terdiam. Mereka seperti hantu saat mereka langsung menuju Istana Naga. Api, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Eselon atas Serikat Baja di tengah mengangkat kepala mereka sedikit dan menatap Wang Xian dan sisanya yang terbang ke arah mereka. Sudut bibir mereka sedikit melengkung saat mereka mengeluarkan suara lembut. Dengan sebuah perintah, bola meriam yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari hukum energi ditembakkan langsung ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Bola meriam yang menakutkan benar-benar menutupi Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian merasakan serangan bola meriam terkonsentrasi ini. Tatapannya terfokus dan naga Tai Chi berputar di sekelilingnya, membentuk pola Tai Chi besar di ruang hampa. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua bola meriam mendarat di piringan naga Tai Chi dan diblokir. Hah, melihat bahwa bola meriam putaran pertama benar-benar diblokir, pemimpin Serikat Baja sedikit menyipitkan matanya. Harta pertahanan yang kuat, seorang jenderal berkata dengan tatapan terfokus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, babak pertama serangan Istana Naga dimulai di gerbang Istana Naga. Sekelompok spesies naga panah menembakkan panah dengan busur dan anak panah di tangan mereka. Sasaran mereka adalah para ahli ras pembungkus mayat dan kerajaan Lik di sisi kiri dan kanan. Mu Zesen dan beberapa spesies naga panah terlihat agak aneh. Setelah anak panah ditembakkan, mereka memadat menjadi bentuk naga angin. Di tengah naga angin, ada sosok buram. Kekuatan serangan panah ini ada di sekitar Universe Night level 5. Itu tidak tinggi, tapi juga tidak rendah. Mereka semua menargetkan makhluk agung level 8 ksatria alam semesta dari kerajaan Lik dan ras mayat terbungkus. Little Dragon Palace, kamu masih berani bersaing dengan Bright Moon, mati. Kelompok makhluk agung ksatria tingkat 8 alam semesta dari Raja Lik dan ras mayat terbungkus berada di garis depan. Melihat serangan tersebut, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Kelabang yang menelan langit yang duduk di atas Lik King memuntahkan jarum hitam beracun. Lik King di sekitarnya melambaikan tangannya dan menyapu ke arah anak panah. Di sisi lain, kain pembungkus pada ras mayat yang terbungkus besar digulung. Semua anak panah terbungkus dan langsung hancur. Hehe, sudah mulai. Mo Zesen dan yang lainnya tersenyum saat melihat semua anak panah telah dihancurkan. Ao 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 ao, ah. Kekuatan kutukan aneh datang dengan sangat cepat. Kelabang yang menelan langit di bawah Lik King dan 3 ksatria alam semesta level 8 tiba-tiba berteriak. Tato gelap yang aneh muncul di tubuh mereka. Tato gelap menyerbu tubuhnya. Kematian menelan hati mereka seketika. Apa yang sedang terjadi? Lik King merasakan kelabang yang menelan langit berguling dengan keras, dan ekspresinya berubah. Melihat kekuatan hidupnya memudar, pupilnya berkontraksi, dan dia terkejut. Ah! Di kedua sisi, tubuh 3 ksatria alam semesta dan Lik level 8 berjatuhan. Apa yang sedang terjadi? Suara kaget dan marah keluar dari mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Tabrakan baru saja dimulai, namun 4 ksatria alam semesta dan tingkat 8 makhluk besar telah mati secara misterius. Apa yang sedang terjadi? Ah! Di samping, 2 ksatria alam semesta dan makhluk besar tingkat 8 dari ras mayat terbungkus berteriak. Namun, setelah mereka mati, makhluk besar dari ras mayat terbungkus mati secara misterius di belakang mereka. Tato gelap mendarat di kain pembungkusnya dan mengebor ke tubuh mereka. Kali ini, tidak hanya 2 ksatria alam semesta tingkat 8 makhluk besar dari ras mayat terbungkus mati, tetapi puluhan ribu makhluk besar dari ras mayat terbungkus yang terkait dengan 2 makhluk besar ini mati seketika. Cara kematian yang aneh menyebabkan ras terbungkus dan kerajaan Lik langsung menjadi gelisah. Ini adalah kekuatan kutukan. Ada makhluk terkutuk di antara Istana Naga. Di tengah, pemimpin Serikat Baja melihat kematian makhluk besar dari 2 ras besar di kedua sisi, dan ekspresinya sedikit berubah. Mengapa ada makhluk terkutuk di Istana Naga? Hati-hati, anak panah itu berisi makhluk terkutuk. Jika kamu membunuh mereka, mereka akan diserang oleh kutukan. Jenderal Jin dari Persatuan Besi dan Baja segera memperingatkan kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat. Hati-hati dengan makhluk-makhluk yang ditutupi tato gelap. Jenderal Jin menambahkan, makhluk terkutuk. Mendengar ini, wajah Lik King dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek. Tentu saja, mereka tahu bahwa makhluk terkutuk tidak akan pernah bisa dibunuh. Pantas saja Istana Naga berani melawan kita. Ternyata mereka punya kartu truf seperti itu. Hati-hati terhadap anggota Istana Naga yang dipenuhi tato gelap. Lik King memperingatkan dengan keras dengan wajah muram. Ya, pakar lain dari kerajaan Lik merespons dengan ekspresi yang berubah. Serangan mereka menjadi lebih hati-hati. Membunuh, mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini,
Aohe dan yang lainnya meraung dan menyerbu ke arah kerajaan Lik dan klan mayat yang terbungkus. Ao Dia dan tubuh besar lainnya dipenuhi dengan api saat mereka mengunci prajurit Lik King dan pemimpin klan mayat yang terbungkus. Membunuh. Lik King melihat Aohe dan yang lainnya menyerbu dan mengamati sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada naga terkutuk, dia juga menyerang ke depan. Hong, Hong, Hong. Namun, saat mereka datang untuk menemui mereka, kepiting Ao dan ksatria alam semesta level 9 lainnya, naga pemakan, tiba-tiba melepaskan serangan terkuat mereka. Cakar menakutkan mereka merobek ruang kosong dan menyerang kelompok ksatria alam semesta dan level 8 makhluk hebat. Kali ini, ada 11 ksatria alam semesta dan makhluk hebat level 8 yang berasal dari kerajaan Lik. Setelah 3 dari mereka meninggal, hanya ada 8. 8 ksatria Lik level 8 bukanlah tandingan Ao Crab. Hal yang sama berlaku untuk ras mayat terbungkus. Kali ini, ada 15 ksatria alam semesta dan makhluk hebat level 8 dari ras mayat terbungkus. 2 dari mereka meninggal, tetapi masih ada 13. Namun, ketika Aosie dan 2 naga pemakan lainnya melepaskan semua kekuatan mereka, sang pemimpin dan yang lainnya tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu menakutkan? Oman mengaum-mengaum. Ao Dia dan yang lainnya meraung marah saat cakar naga mereka merobek ke depan. Tidak bagus, Istana Naga memiliki petarung Knight level 9. Pada saat ini, para prajurit kerajaan Lik dan ras mayat mau tak mau mengaum, tubuh mereka bergetar hebat. Istana Naga sebenarnya memiliki petarung ksatria level 9. Bagaimana ini mungkin? Setahun yang lalu, kerajaan Lik langsung menyerang Istana Naga, dan Istana Naga tidak melawan sama sekali. Jika Istana Naga memiliki kekuatan tempur seperti itu, kerajaan Lik pasti sudah lama dihancurkan. Tapi sekarang, Istana Naga tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan. 2 prajurit ksatria level 9, ini. Pupupu. Kepiting Ao dan yang lainnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan alam semesta Knight level 9, membuat kerajaan Lik dan ras mayat yang terbungkus lengah. Bahkan mata Kaisar Lik dan yang lainnya langsung berubah menjadi merah darah. Mereka melihat cakar naga yang menyerang mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Menghindari. Kaisar Lik meraung dan buru-buru mengelak ke samping. Namun, di dalam kerajaan Lik, 3 ksatria alam semesta dan Lik level 8 yang mahir dalam susunan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ketika mereka terbang, tubuh mereka sudah tertutup penghalang pertahanan yang kuat. 3 Lik yang mahir dalam susunan mati seketika. Pada saat yang sama, Ao Crab dan yang lainnya membawa kekuatan mereka dan langsung menuju murid lain dari kerajaan Lik. Mengaum. Hanya 3 ras yang ingin menghancurkan istana naga kita dan mati. Ao Dia meraung, dan ekor naganya yang besar menyapu ke arah mereka dengan atribut bumi dan kegelapan yang berat. Tidak baik. Menghindar, menghindar. Jutaan makhluk hebat dari kerajaan Lik meraung ketakutan saat melihat ekor naga yang menakutkan. Kali ini, ketika ketiga kekuatan bergabung, jumlah ksatria alam semesta yang dikirim oleh Lik dan ras pembungkus mayat saja mencapai lebih dari 700.000. Serikat Baja bahkan tidak bisa menghitung jumlah ksatria alam semesta. Kekuatan dari 3 kekuatan bisa menyapu setengah dari tepi benua primal surga yang membelah. Namun, masih ada celah besar antara 700.000 ksatria alam semesta ini dan 1 ksatria alam semesta level 9 dan 1 juta ksatria alam semesta dari Istana Naga. Terutama kekuatan Ao Crab. 1 ksatria alam semesta level 9 sudah cukup untuk membuat mereka membayar mahal. Mengaum, 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 membunuh, bunuh, bunuh. Kepiting Ao dan naga pemakan lainnya mengamuk, mengunci semua ksatria alam semesta level 8 dan bahkan ksatria alam semesta level 7 dari kerajaan Lik dan klan mayat. Mereka semua ditutupi oleh kepiting Ao dan serangan lainnya. Pada saat ini, naga berserk, naga kekaisaran, guntur langit, api bumi, naga, dan phoenix yang mengikuti dari belakang sudah bergegas. Di belakang mereka, naga panah, naga pesona, dan penyihir naga juga melancarkan serangan jarak jauh. Tanpa kekuatan tempur puncak mereka untuk memblokir mereka, beberapa prajurit alam semesta ksatria tingkat 8 dari Istana Naga dan kelompok prajurit alam semesta ksatria tingkat 7 mendatangkan malapetaka. Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya bergegas mendekat, tubuh mereka memancarkan aura kekerasan. Tidak ada Lik atau ras pembungkus mayat yang bisa menghentikan mereka. Tidak bagus, pemimpin baja, minta bala bantuan. Ada ksatria level 9 di Istana Naga. Mata Kaisar Lik dan yang lainnya memerah saat mereka meraung. Pada saat ini, mereka ketakutan.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Istana Naga akan begitu menakutkan. Jika mereka tahu, mereka tidak akan menyerang Istana Naga bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Mereka sudah dapat meramalkan bahwa bahkan jika mereka melarikan diri kali ini, mereka akan menderita balas dendam dari Istana Naga. Pada saat itu, ras mayat kerajaan Lik harus melarikan diri. Sialan, bagaimana bisa ada makhluk yang begitu kuat di Istana Naga? Pemimpin Serikat Baja dan para jenderal semuanya memiliki perubahan besar dalam ekspresi saat ini. Mata mereka mengungkapkan jejak ketakutan. Anggota Desa Roh terkutuk, segera masukkan baju besimu dan serang dua anggota Istana Naga tingkat 9 Ksatria alam semesta itu. Pemimpin Serikat Besi dan Baja segera memerintahkan dengan keras, ekspresinya sangat suram. Ya, di belakang mereka, semua ekspresi anggota Desa Roh terkutuk juga sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Istana Naga sebenarnya sangat menakutkan. Kali ini, itu adalah serangan gabungan dari 3 kekuatan besar. Mereka sebenarnya ditekan oleh pihak lain dalam sekejap. Hehehe, jangan khawatir, aku akan bermain dengan kalian. Wang Xian menatap mereka dengan tatapan kasar di matanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Dia mengeluarkan raungan liar dan 8 klon naga ilahi muncul di sekelilingnya. Mereka menyerang berbagai kapal perang, mekanisme, dan pesawat ruang angkasa di depannya. Bom! Seorang jenderal menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Mekanismenya menutupinya. Semua jenis serangan ditujukan pada Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di 8 klon naga ilahi. Klon Divine Dragon perlahan runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, Wang Xian sudah bergegas saat ini. Tubuh raksasanya menjulurkan cakar naganya dan meraih kapal perang dan mekanisme satu persatu. Dalam sekejap, percikan api terbang ke segala arah. Kapal perang dan mekanisme jatuh ke tanah satu demi satu. Penghancur diri, bunuh Raja Naga ini. Pemimpin Serikat Baja meraung dengan dingin. Pada saat ini, tubuh mereka dilapisi logam emas, dan ukurannya sekitar 100 meter. Meski tubuh mereka tidak terlalu besar, senjata canggih yang ada di tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia memberi perintah, ratusan mekanisme penghancur diri menyerang Wang Xian. Mekanisme penghancur diri ini cukup untuk mengubah ksatria alam semesta level 8 menjadi abu. Bang, bang, bang. Wang Xian melihat mekanisme penghancur diri satu demi satu. Dengan lambaian cakar naganya, batu gerindra 5 elemen muncul di atas kepalanya. Di Five Elements Millstone, 5 naga suci menjulurkan kepala dan melancarkan serangan. Boom, boom, boom. Ketika serangan mendarat di mekanisme penghancur diri, mekanisme tersebut segera meledak. Gempa susulan yang mengerikan dari ledakan itu menyapu sekeliling. Wang Xian tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia terbang lurus ke depan. Sasarannya adalah kapal perang yang panjangnya lebih dari 10.000 kilometer. Sialan, Raja Naga ini memiliki begitu banyak harta karun padanya. Menyerang. Pemimpin Serikat Baja melihatnya dan memerintahkan dengan ekspresi dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat ini, 28 jenderal naik ke udara. Senjata mekanisme khusus di tubuh mereka menutupi mereka saat mereka menyerang Wang Xian secara langsung. Kekuatan gabungan dari 28 jenderal cukup untuk bertarung melawan ksatria alam semesta level 9. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Sebuah lampu minyak kuno muncul di posisi kepala dan tanduk naganya. Membunuh. Wang Xian tidak takut dan menyerang ke depan. Bunuh Raja Naga, orang sembrono ini. Menyerang. 28 jenderal Serikat Baja semuanya mengenakan baju besi. Lubang peluru mulai memadatkan kekuatan serangan yang menakutkan. Mereka mengunci Wang Xian, yang menyerang kapal perang satu demi satu, dan melancarkan serangan. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Saat berikutnya, serangan dari 28 jenderal langsung menutupi Wang Xian sepenuhnya. Wang Xian sepertinya tidak melihat serangan ini saat dia terbang menuju kapal perang satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, semua jenis serangan mengerikan mendarat di langit di atasnya. Seluruh kekosongan mengalami transformasi yang mengerikan. Zona mati terbentuk di sekitar Wang Xian. Sejumlah besar kapal perang dari Serikat Baja terkena dampaknya. Mereka runtuh di bawah dampak yang mengerikan. Apakah dia mati? Semua jenderal dari Serikat Baja menatapnya dengan mata berbinar. Raja Naga memang sangat kuat. Namun,
Kekuatan gabungan dari 28 dari mereka cukup untuk bertarung melawan ksatria alam semesta level 9. Bahkan ksatria alam semesta level 9 akan merasa sulit untuk menahan serangan mereka secara langsung. Apa, sialan? Apakah harta pertahanan pada Raja Naga merupakan harta spiritual bawaan? Namun, tak lama kemudian, para jenderal Persatuan Besi dan Baja tampak malu. Auman mengaum-mengaum. Di saat berikutnya, naga dewa besar terbang keluar dari pusat ledakan dan menyerang kapal perang di sekitarnya. Di tubuhnya, cakram naga Tai Chi yang roboh perlahan pulih. Cahaya merah mengelilinginya. Wang Xian tersenyum tipis. Setelah serangan dari 28 jenderal telah menghancurkan pertahanan lempeng naga Taiji, hanya sepertiga dari serangan yang tersisa. Serangan ini dengan mudah diblokir oleh lampu minyak kuno di tubuhnya. Itu sangat mudah. Wang Xian tidak terluka sama sekali. Haha, mati. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan mencakar kapal perang. Bang, bang, bang. Kekuatan penghancur yang mengerikan dan pertahanan yang hampir tak terkalahkan membuat Wang Xian merasa seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Semua jenis kapal perang dan kapal perang dihancurkan olehnya dan berubah menjadi api saat jatuh ke tanah. Apakah mereka bergerak? Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa Meh sedang terbang ke sisi kiri dan kanan. Mata mereka tertuju pada kepiting Ao dan yang lainnya. HMPH. Wang Xian menggerakkan tubuhnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerbu ke arah mereka. Oh tidak, Tuan Pemimpin, bantu kami memblokir Raja Naga ini. Ketika pembangkit tenaga listrik dari Desa Roh Kutukan yang memakai Max melihat Wang Xian menyerbu ke arah mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka langsung berteriak keras. HMPH. Pemimpin Asosiasi Baja melihat adegan ini dengan ekspresi muram. Tubuhnya bergerak dan tubuh emasnya mendarat tepat di tengah kapal perang yang berukuran lebih dari 10.000 kilometer. Sebuah singgasana muncul di bawahnya, dan dia langsung mendarat di atasnya. Di singgasana, ada pemancar merah. Telapak tangan pemimpin Persatuan Besi dan Baja mendarat di pemancar merah. Lapisan pemindaian identitas dilakukan, dan pemancar merah naik. Pada saat ini, sebuah lubang meriam yang berukuran lebih dari 10.000 meter muncul dari kapal perang yang sangat besar itu. Lubang meriam yang gelap dan menakutkan seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di depannya. Lubang meriam mengunci Wang Xian, dan energi menakutkan mulai menumpuk di dalamnya. Hah! Ketika Wang Xian dikunci oleh lubang meriam yang menakutkan, ekspresinya sedikit berubah. Pemimpin naga terkutuk, kalian pergi dan urus orang-orang ini dari Desa Roh Kutukan. Wang Xian segera mengirimkan suaranya ke arah Istana Naga. Untuk mencegah orang-orang itu dari Desa Roh Terkutuk, Istana Naga telah membentuk spesies naga baru, naga terkutuk. Di antara naga terkutuk, yang terkuat telah mencapai level ksatria alam semesta level 6. Bersama dengan sejumlah besar harta yang mereka miliki, itu sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang dari Desa Roh Terkutuk. Selanjutnya, yang terkuat yang keluar hanyalah ksatria alam semesta level 6. Sekarang Desa Roh Terkutuk telah sepenuhnya tunduk pada Serikat Baja. Serikat Baja tidak akan mengizinkan mereka untuk membawa armor ksatria alam semesta level 7 atau bahkan level 8 ke kematian mereka. Itu Raja Naga. Di Istana Naga, pemimpin naga terkutuk dan yang lainnya bergerak dan segera menyerang. Menabrak. Setelah Wang Xian memberi perintah, Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa prima dan menyerbu ke arah lubang meriam yang menakutkan dengan kecepatan yang menakutkan. Cakram naga Tai Chi melayang di sekelilingnya dan cahaya merah menyelimutinya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan memeriksa energi di lampu minyak kuno. Dia mengungkapkan senyum nakal di wajahnya. Energi dalam lampu minyak kuno sudah cukup baginya untuk menahan serangan yang kuat. Selain itu, Wang Xian benar-benar tidak percaya bahwa serangan dari Serikat Baja ini dapat memiliki kekuatan destruktif dari seorang ksatria alam semesta puncak. Mati, Raja Naga Sialan. Pemimpin Serikat Baja meraung dengan marah. Sinar energi menakutkan yang terakumulasi dibebankan langsung ke Wang Xian. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit telah berubah menjadi hari yang sangat menyilaukan. Berdengung. Energi mengerikan dibebankan pada Wang Xian. Wang Xian membuka mulutnya dan pertahanan yang kuat terbentuk di depannya. Namun, pertahanan yang dilepaskannya langsung hancur dan terus menyerangnya. Serangan itu mendarat di lempeng naga Tai Chi. Pertahanan lempeng naga Tai Chi perlahan runtuh dan terus mendarat di perisai cahaya lampu minyak kuno. Di sekitar Wang Xian, lampu merah menyala. Cairan vitalitas di lampu minyak kuno dengan cepat habis. Namun, serangan mengerikan ini benar-benar diblokir.
Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dia hanya perlu bertahan lebih lama dan semuanya akan berakhir. Ah! Saat dia terjerat dengan para ahli dari Serikat Baja, jeritan kesakitan mulai terdengar dari kedua sisi. Dia dan dua ksatria alam semesta lainnya memiliki kekuatan tempur level 9, naga yang melahap. Mereka telah sepenuhnya menekan para ahli terkemuka dari ras pembungkus mayat di Kerajaan Lik. Dan selanjutnya adalah panggung untuk makhluk agung dari Istana Naga. Meskipun kekuatan gabungan dari makhluk agung Istana Naga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dua ras, ada kebohongan di Istana Naga. Kebohongan sekarang memiliki level ksatria alam semesta level 5, dan dia memiliki semua jenis harta karun padanya. Ada 50% kemungkinan dia bisa membunuh ksatria alam semesta level 6 dalam sekejap. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang aneh antara makhluk besar kerajaan Lik dan klan zombie. Saat dia muncul, ksatria alam semesta level 4 atau 5 terbunuh. Dengan kecepatan Lai yang aneh dan menakutkan, dia bisa membunuh puluhan ksatria alam semesta dalam sedetik. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Sejak awal perang, puluhan ribu ksatria alam semesta telah mati di tangannya. Pada saat itu, kedua kekuatan itu gelisah. Mereka takut sosok aneh ini akan muncul di sisi mereka. Seolah-olah kematian akan memilih mereka dan mereka akan mati. Siapa yang tidak takut? Dalam keadaan seperti itu, naga panah dari Istana Naga, naga pesona aneh, dan lebih dari 10.000 penyihir naga alam semesta Night level 4 semuanya melepaskan serangan jarak jauh yang menakutkan, menyebabkan murid-murid kerajaan Lik dan ras mayat yang terbungkus menjadi ketakutan. Tidak bagus, Tuan Lik King. Kami bukan tandingan Istana Naga. Ada terlalu banyak ahli aneh di antara mereka. Pemimpin klan, kita tidak bisa bertahan lagi. Kita tidak bisa bertahan lagi. Istana Naga terlalu menakutkan. Pada saat ini, suara ketakutan para murid dari kedua sisi kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat tiba-tiba datang. Pertempuran telah berlangsung selama 5 menit, tetapi selama 5 menit ini, banyak rekan mereka terbunuh, dan banyak murid meninggal setiap detik. Mereka sedikit takut mereka yang akan mati di saat berikutnya. Sialan, Serikat Baja bahkan belum mengurus satu Raja Naga, bagaimana kita bisa bertarung? Tubuh Lik King dan pemimpin ras mayat yang terbungkus bergetar hebat, dan mereka meraung dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Mereka mengandalkan harta sejati di tangan mereka untuk nyaris tidak melawan naga melahap alam semesta Night level 9 ini. Meski begitu, tidak akan lama sebelum mereka dikalahkan. Namun, mereka telah menunggu bala bantuan Serikat Baja. Tapi sampai sekarang, mereka bahkan belum mengurus satu pun Raja Naga. Ini menyebabkan mereka merasa sedikit ketakutan. Mereka jelas tentang kekuatan Serikat Baja, tetapi mereka belum membunuh Raja Naga. Kekuatan Raja Naga itu jelas tidak sederhana. Mendengar teriakan bawahan mereka, ekspresi mereka terus berubah. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Lari, segera lari, lari kembali ke negara Tuhanmu. Lik King mengertakkan gigi dan memerintahkan dengan keras. Mereka telah kalah, benar-benar kalah. Ketika Istana Naga meletus dengan kekuatan dua ksatria alam semesta di level 9, mereka tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Tidak mungkin menghancurkan Istana Naga. Selain itu, anggota Istana Naga telah meletus dengan serangan yang menakutkan dan aneh, mereka sama sekali bukan tandingan Istana Naga. Kabur, jangan bicara tentang konsekuensinya, selama mereka bisa melarikan diri sekarang. Setelah mendengar Order of the Lich King, semua murid yang kuat dari kerajaan Lik menghela nafas lega dan segera meraung keras. Bunuh, jangan biarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Di posisi terdepan, spesies naga mengamuk menyerang dengan ganas di depan mereka. Murid-murid yang kuat dari kerajaan Lik melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka. Setiap menit mereka berlarut-larut, puluhan ribu lebih ahli dan murid kerajaan Lik akan mati. Murid ras pembungkus mayat, segera lari. Di sisi lain, Patriark ras pembungkus mayat mendengar perintah dari Lik King. Dia menyapu pandangannya ke medan perang dan memerintahkan sambil menggertakkan giginya. Kerajaan Lik telah melarikan diri. Jika mereka tidak melarikan diri, kerugian mereka akan semakin parah. Lari, lari, lari. Segera, para ahli dari ras pembungkus mayat melarikan diri kembali ke negara dewa mereka. Hahaha, jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus tinggal di sini setidaknya setengahnya. Kepiting Ao dan yang lainnya meraung, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Ketika pemimpin klan dari ras pembungkus mayat Lik King melihat ini, ekspresinya tenggelam. Melarikan diri kembali ke negara dewa kosmosnya dalam sekejap membutuhkan waktu untuk bersiap. Terutama di medan perang di mana segala macam energi mendatangkan malapetaka,
sangat mudah untuk diganggu. Dan jika sebagian dari murid berhasil melarikan diri, sebagian lainnya harus menderita 2 kali lipat jumlah serangan. Dalam keadaan seperti itu, setidaknya sepertiga dari para murid harus tinggal di sini selamanya. Namun, ini adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Apa, ini tidak menembus pertahanannya? Pada saat yang sama, pemimpin Serikat Besi dan Baja di kapal perang besar di tengah menatap tempat di depannya. Dia menatap Raja Naga yang diselimuti oleh energi kapal perang. Namun, ketika dia melihat Raja Naga muncul dalam kondisi baik, ekspresinya berubah drastis. Kali ini, mereka tidak menganggap Istana Naga terlalu serius. Dengan 3 kekuatan yang bekerja sama, Istana Naga tidak akan mampu melawan sama sekali. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Hanya Raja Naga di depan mereka sudah cukup untuk membuat Serikat Besi dan Baja menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, mereka melihat para ahli kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat melarikan diri, dan ekspresi mereka berubah lagi. Kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat benar-benar kabur, oh tidak. Ekspresi pemimpin Serikat Besi dan Baja sedikit berubah. Mereka tidak bisa melarikan diri kembali ke negara dewa mereka seperti kerajaan Lik dan klan mayat. Mereka sudah menjadi satu dengan mesin. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa terbang. Saat kedua ras melarikan diri, 2 prajurit ksatria tingkat 9 alam semesta dari Istana Naga akan menghadapi Serikat Baja secara langsung. Kali ini, serangan terkuat yang mereka kirimkan hanyalah kapal perang tingkat strategis ini. Bahkan ada senjata yang lebih kuat, mereka ada di pangkalan dan tidak bisa bergerak sesuka hati. Aku khawatir akan ada masalah besar. Pemimpin Serikat Baja bergumam, ekspresinya terus berubah. Hol, mati. Pada saat ini, di kerajaan Lik, sosok Kaisar Lik melintas dan anehnya meninggalkan medan perang ratusan juta kilometer jauhnya. Kepiting Ao mengabaikan Kaisar Lik dan menyerang ksatria kerajaan Lik lainnya dengan kekuatan tempur level 8. Tidak, berlari. Jeritan terdengar. Tanpa kekuatan Kaisar Lik, ksatria level 8 lainnya bukanlah tandingan Kepiting Ao. Mereka dengan cepat melarikan diri. Namun, tidak mungkin bagi mereka semua untuk melarikan diri. Dalam sekejap, 4 ksatria level 8 tersapu oleh cakar naga Aokrep. Serangan mengerikan itu langsung membunuh mereka. Selain itu, hampir tidak ada ksatria alam semesta dan level 7 makhluk hebat yang bisa melarikan diri. Mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Kepiting Ao. Di sisi lain, itu sama untuk ras pembungkus mayat. Jika mereka ingin melarikan diri dari serangan naga pemangsa, mereka harus membayar mahal. Harga ini adalah nyawa beberapa ksatria alam semesta dan makhluk agung tingkat 8, serta kehidupan sekelompok ksatria alam semesta dan makhluk agung tingkat 7. Mengaum. Setelah Lik King dan yang lainnya melarikan diri, Aokrep dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Serikat Baja. Membunuh. Mereka meraung dan Kepiting Ao serta naga pemakan lainnya terbang menuju Wangxian. Tidak perlu bagi mereka untuk menghancurkan kerajaan Lik dan ras pembungkus mayat. Ada gelombang serangan lain yang menunggu mereka. Oh tidak, pada saat ini, semua ahli dan murid dari Persatuan Besi dan Baja melihat Ao Kepiting dan yang lainnya terbang di atas. Wajah mereka berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Wajah ke-28 jenderal itu suram. Mereka segera melepaskan satu serangan demi satu, menutupi Aokrep dan yang lainnya. Mengaum. Namun, dalam menghadapi serangan tersebut, Aokrep dan yang lainnya langsung mengayunkan cakar naga ganasnya untuk menemui mereka. Ledakan. Suara ledakan terdengar, 28 jenderal tidak menimbulkan ancaman bagi Aokrep dan yang lainnya. Hancurkan Serikat Baja, jangan biarkan siapapun hidup. Suara menakutkan Wangxian bergema di seluruh langit berbintang. Kali ini, yang pertama dihancurkan adalah Serikat Baja. Dengan kecepatan dia, Kepiting Ao, dan ksatria alam semesta lainnya di level 9, dia ingin melihat kemana mereka bisa melarikan diri. Mereka ingin menghancurkan Istana Naga. Menekan Istana Naga. Sekarang mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Mengaum. Naga ilahi bergoyang dan mengeluarkan serangkaian raungan. Oh. Di langit, Little Blue House juga mengeluarkan lolongan menakutkan yang bergema di langit. Wangxian menatap semua orang di Serikat Baja dengan tatapan dingin. Di sampingnya, Aohe dan naga pemakan lainnya mengayunkan tubuh besar mereka dan menyerang kapal perang satu demi satu. Mereka menyerang kapal perang yang berukuran lebih dari 10.000 kilometer. Ini buruk. Ketika pemimpin Serikat Baja melihat pemandangan ini,
jantungnya berdebar kencang. Retakan, retakan. Dia menggerakkan lengannya dan menekan tombol merah di depannya. Posisi lubang meriam ditujukan pada Wang Xian, Ao Crab, dan yang lainnya. Ekspresinya sangat jelek. Mati. Dia menekan tombol serang secara berurutan. Energi menakutkan mulai mengembun lagi. Mengaum, mengaum, mengaum. Kepiting Ao dan naga pemangsa menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Mereka mengangkat kepala, dan pasir apung yang gelap segera keluar dari mulut naga. Pasir apung yang gelap langsung bertemu dengan serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar, dan pilar cahaya dihancurkan oleh pasir apung yang gelap. Masih ada pasir isap gelap yang mengerikan yang menyerang kapal perang yang jaraknya lebih dari 10.000 meter. Blokir. Pemimpin Serikat Baja segera meraung. Blokir. Serangan yang dilepaskan oleh kapal perang di bawahnya barusan sebanding dengan kekuatan penghancur seorang ksatria alam semesta di level 9. Namun, kapal perang ini tidak berarti dapat bersaing dengan ksatria alam semesta di level 9. Setiap serangan pada level ini membutuhkan penyimpanan energi, belum lagi perbedaan mobilitas. Membela. 28 jenderal memandangi pasir apung yang gelap dan meraung dengan murung. Curse Spirit Village, serang keduanya dari Dragon Palace, cepat. Jenderal Jin melihat ke samping dan meraung. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan desa roh kutukan dan keduanya dari Istana Naga untuk mati bersama. Jenderal Jin, kita ditahan, Istana Naga juga mengutuk makhluk, kekuatan mereka menakutkan. Pemimpin desa roh kutukan meraung dengan ganas. Dia mengendalikan Meh Knight level 6, menghadap naga hitam terkutuk di depannya, ekspresinya sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk terkutuk dengan kekuatan seperti itu. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya bagi mereka. Brengsek. Jenderal Jin sangat marah ketika mendengar ini. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Desa roh terkutuk telah ditekan dan dibunuh oleh makhluk terkutuk yang sama dari Istana Naga. Sekarang mereka menghadapi pertahanan kuat dari Raja Naga dan dua ksatria level 9 dari Istana Naga. Bagaimana mereka bisa bertarung? Bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara ledakan kapal perang terdengar dari sekitarnya, dan satu demi satu kapal jatuh ke tanah. Mundur, semua murid dari Serikat Baja, segera mundur. Di kapal perang, pemimpin Serikat Baja segera berdiri dan memerintahkan dengan keras dengan ekspresi muram. Mundur, mereka telah kalah. Pengepungan di Istana Naga telah sepenuhnya dikalahkan. Murid-murid kuat Kerajaan Lik dan klan zombie yang melarikan diri terbunuh. Jika mereka terus bertarung, Serikat Besi dan Baja akan benar-benar habis. Perintah untuk mundur masih menjadi bencana bagi Persatuan Besi dan Baja. Karena mereka hanya bisa terbang jika ingin melarikan diri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Untungnya, perintah mereka diberikan dan dilaksanakan dengan kekuatan besar. Ketika Persatuan Besi dan Baja mengeluarkan perintah untuk mundur, semua kapal perang dan pesawat ruang angkasa dengan cepat bersiap untuk meninggalkan medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang yang berukuran lebih dari 10.000 meter juga mengeluarkan raungan khusus saat mereka mengisi energi mereka dan mulai berlari dengan kecepatan penuh. Apakah mungkin untuk melarikan diri? Bahkan jika kami berhasil mengejar sarang besi dan Serikat Baja Anda kali ini, kami akan menghancurkan kalian semua. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Kejar mereka. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Dia segera memesan dengan keras. Arrow Dragon, Charm Dragon, Dragon Wizard, Starwood Dragon, segera naik ke tubuh Little Blue House dan kejar mereka. Perdana Menteri Gui segera memerintahkan dari belakang. Ya, sekelompok spesies naga yang pandai dalam serangan jarak jauh dan penahanan segera terbang ke tubuh Little Blue House. Mereka berdiri di atas Little Blue House dan terus melancarkan serangan jarak jauh. Bang, bang, bang. Serangan diluncurkan satu demi satu. Semua jenis ledakan terdengar, dan Warframe serta Warframe pesawat ruang angkasa jatuh ke tanah. Mengaum, mengaum, mengaum. Kepiting Ao dan yang lainnya mengayunkan tubuh besar mereka dan terbang langsung menuju kapal perang di tengah. Mencegat. Pemimpin Serikat Baja meraung dengan suara rendah, 28 jenderal segera melepaskan segala macam serangan dan menyerang Ao Crab dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kapal perang, yang berukuran lebih dari 10.000 km, mengeluarkan lubang senjata yang tak terhitung jumlahnya. Serangan dari semua jenis atribut menutupi bagian belakang, mencegah kepiting Ao dan yang lainnya bergegas.
Banyak mecha kapal perang dan pesawat ruang angkasa juga melayang di atas kapal perang utama. Saat mereka mundur, mereka melancarkan serangan sengit ke arah Ao Crab dan yang lainnya. Serangan yang padat ini memang sangat berguna, sangat mengganggu Ao Crab dan yang lainnya. Auman mengaum-mengaum. Ao Dia dan yang lainnya menyapu ekor drakonik mereka, dan ekor drakonik yang terkondensasi dari hukum langsung menyerang kapal perang terbesar. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, bola meriam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah ekor drakonik mereka. Suara tabrakan tak henti-hentinya. Pemimpin, semua energi kami tidak cukup untuk mendukung kami kembali ke kota baja seperti ini. Seorang jenderal datang ke depan pemimpin Serikat Baja dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Ekspresi pemimpin Serikat Baja terus berubah. Para ahli Istana Naga mengejar mereka dan menekan mereka dengan cangkang besar. Mereka hanya bisa bertahan paling lama beberapa hari. Namun, setelah beberapa hari, setelah cangkangnya habis, sudah waktunya bagi para ahli Istana Naga untuk menghancurkan mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan. Tahan selama mungkin. Bersiaplah untuk meninggalkan kapal perang dan kabur. Pemimpin Serikat Baja berkata dengan wajah muram, selama kita kembali ke kota Baja, Istana Naga tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Ya, wajah sang jenderal berubah saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Situasi pertempuran telah berubah drastis. Pada awalnya, mereka mengira Istana Naga bersembunyi di Istana Naga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya merekalah yang akan berlari kembali ke pangkalan. Dengan pertahanan markas Serikat Baja, dua ksatria alam semesta level 9 prajurit tidak akan bisa menerobos. Namun, pertempuran ini bisa dikatakan sebagai kekalahan besar bagi mereka. Di masa depan, mereka tidak akan bersenang-senang setelah menjadi musuh Istana Naga. Di langit di atas tepi benua purba pembuka surga yang luas, kapal perang dari Serikat Baja bertahan dan melarikan diri pada saat yang sama. Kapal perang, pesawat ruang angkasa, dan meh yang tak terhitung jumlahnya menemani mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan meledak dan jatuh ke bawah. Di belakang mereka, para ahli Istana Naga terus-menerus mengejar mereka. 3350